Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, mata kuliah pengembangan bahan ajar, tugas membuat media pembelajaran, dan saya menggunakan PPT audio interaktif. Dosen pembimbing, Pak Denny Adiputra, SPD MPD. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk membahas pembelajaran, perkenalkan nama saya Hida Septina Saiha, NIM 2019-1115021 dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga kita hari ini diberi kelancaran ya untuk belajar. Dan semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Apakah kalian sudah semangat untuk belajar? Seharusnya sudah semangat semuanya ya. Nah, biar lebih semangat, mari kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Nanti ikuti gerakan ibu ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hore. Nah, semoga kita udah semangat semuanya ya. Kalau nggak semangat, gimana dong belajarnya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, di kelas 3 ya, tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, pelajaran ke-1. Dibuka buku kalian semuanya ya. Nah, ini sebelum mulai pembelajaran, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak, siswa dapat menceritakan kembali secara tertulis informasi tentang sumber energi yang terdapat pada pembelajaran dengan tepat. Nah, kita buka halaman selanjutnya, subtema 1. Yang pertama itu ya. Nah, sumber energi. Lihat dan amatilah, bumi yang kita tempati semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, Tuhan, dan hewan. Ada banyak sekali makhluk-makhluk itu di bumi ini ya. Nah, semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Nah, apa sih itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan
lainnya tentang energi. Mari kita bahas bersama-sama ya. Apa sih itu energi? Nah, untuk halaman selanjutnya, pembelajaran 1. Ayo mengamati. Nah, di bawah ini ada sebuah gambar. Ada sebuah gambar ini. Coba kalian lihat, itu mereka sedang apa? Nah, sedang olahraga ya kan? Nah, saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang UKS, atau juga disebut ruang unit kesehatan sekolah. Nah, sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bertenaga. Nah, sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Nah, kita juga itu sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas, kita dilakukan untuk mengisi nutrisi terlebih dahulu pada tubuh kita. Ya, seperti sarapan pagi, minum teh di pagi hari, itu termasuk kita memberi energi kepada tubuh kita sehingga kita melakukan kegiatan atau aktivitas lebih kuat lagi. Nah, jadi kalian sebelum melakukan kegiatan atau sebelum berangkat sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu ya. Nah, apakah kalian sudah sarapan semuanya hari ini? Alhamdulillah, kalau sudah semuanya, pintar sekali. Nah, selanjutnya buka halaman berikutnya itu, ayo membaca. Nah, matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber energi makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Nah, jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi ya. Nah, sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Kalian tahu matahari? Matahari itu berada di atas langit. Kalian tahu kan matahari? Tahu dong. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Kapan sih matahari itu terbit? Pada siang hari kan? Nah, maka dari itu kita di pagi hari sampai sore itu merasakan panas. Karena itu sumber energi dari matahari. Nah, cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Nah, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, di samping ini ada sebuah gambar. Ini ya, energi dari matahari ini untuk pohon. Nah, coba kalau pohon ini tidak memiliki sumber energi, pasti ia akan layu dan akan mati. Nah, maka karena itu tumbuhan juga membutuhkan energi sebelum ia menghasilkan energi. Nah, ini energi matahari untuk pohon ini. Air juga dibutuhkan oleh tanaman ini untuk membuat subur. Nah, nanti tumbuhan ini akan menghasilkan oksigen. Dan oksigen dapat dihirup oleh manusia. Sehingga kita saling membutuhkan energi dan saling menghasilkan.
Nah, coba kalau tidak ada manusia, apakah tumbuhan akan mendapatkan air? Selain hujan, pasti manusia yang menyiram tumbuhannya kan? Nah, karena itu kalau kita memiliki tanaman di rumah, harus kita rajin-rajin untuk merawatnya. Kita siram tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan itu subur dan menghasilkan energi dan untuk menghasilkan oksigen lebih banyak lagi sehingga kita memiliki oksigen yang segar dan menghirup oksigen yang baru lagi. Nah, jadi begitu ya. Terus selanjutnya, tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Nah, makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan. Hewan itu juga membutuhkan makanan, membutuhkan oksigen, makhluk-makhluk yang hidup tersebut. Nah, coba kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada rumput, apakah hewan seperti sapi, kambing, apakah ia akan bisa hidup jika tidak memakan rumput? Jika tidak ada rumput. Dan juga tidak baik kan kalau hewan sapi itu memakan, biasanya diberi makan hasil olahan bekas padi sebelum menghasilkan beras itu. Nah, itu menghasilkan biasa dinamakan dengan dedek. Nah, dedek itu bisa juga dibuat untuk makanan sapi. Biasanya digunakan untuk diminum. Nah, begitu. Nah, selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Nah, melalui pembangkit listrik tenaga surya atau juga disebut PLTS. Nah, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, salah satu PLTS terbesar di Indonesia yaitu di mana? Nah, terdapat di Kabupaten Karangasem di Pulau Bali. Nah, kalian pernah ke Bali? Apa ada yang sudah pernah pergi ke Bali? Nah, yang belum, semoga kapan-kapan kita bisa berangkat ke sana ya. Amin. Nah, contohnya gambar seperti di bawah itu. Ini ada gambar di buku kalian ya. Oke. Nah, sebelum itu kita lihat ya video-video ini. Kita lihat video-video ini. Ini video sumber energi. Kalian lihat ya, disimak dengan baik. Nanti Ibu selesai pembelajaran, kalian menceritakan kembali apa yang kita bahas tadi dan nanti kalian kumpulkan di grup ya. Nanti menulis dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, sendiri ya. Nah. Adakah sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti energi fosil? Mari cari tahu dengan menyimak materi berikut ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan dari sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam. Apa saja ya yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin,
air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang bernama aerogenerator. Berikutnya, air. Air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energi alternatif berikutnya adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi atau geotermal ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Yang kelima adalah biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama, biodiesel, yang kedua, bioetanol, yang ketiga, biogas. Biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol adalah bahan bakar bio yang berasal dari ubi, jagung, atau sagu yang dapat menggantikan bensin atau premium. Sedangkan biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan setelah proses penguraian yang menghasilkan gas metana. Biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi panas untuk kompor. Sumber energi alternatif yang keenam adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, video ini sudah selesai ya. Nah, tadi kan ada tenaga pembangkit listrik dari surya itu dari matahari. Nah, ada juga yang dari air, ada juga yang dari bumi. Nah, jadi pembangkit listrik itu ada ya. Nah, Adakah
Nah, ini kesimpulannya. Kalian jadi mengerti bagaimana cara memproses menghasilkan energi. Ada energi matahari, air, angin, dan energi lainnya. Seperti hewan dan tumbuhan yang tadi. Dan mengerti bahwa semua makhluk hidup ini membutuhkan energi. Coba kalian satu hari tidak minum. Pasti kalian badannya agak lemas dan susah untuk beraktivitas, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang evaluasi pembelajaran. Yang Ibu sudah beritahu tadi, apa yang kalian simak, coba ceritakan kembali apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk ditulis dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, untuk nanti pengumpulannya di grup kelas ya. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat semuanya ya. Amin. Jangan lupa di rumah jaga kesehatannya. Kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. Karena sekarang masih pandemi. Oke, semoga kalian sehat semua. Jaga kesehatannya. Bismillah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita dianjurkan untuk berdoa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih. Selamat beristirahat dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Untuk diceritakan di buku tulis. Nanti dikumpulkan. Jangan lupa semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.